Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan lagi berkenaan mengenai pengurusan jenazah. Yang masih di luar boleh untuk merapat ke dalam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu semakin siang dan insyaallah ada beberapa materi nanti yang akan kita sampaikan perihal berkenaan mengenai seputar hukum-hukum yang berkaitan dengan penanganan jenazah, baik itu ketika memandikan, mengafani, ataupun mensolati dan menguburkan. Nah sekarang karena kita masih praktek mengkafani, ini untuk sesi terakhir, ibu-ibu perhatikan betul-betul. Nanti setelah ini atau ada waktu, nanti silakan ibu-ibu maju untuk mempraktekkan sendiri. Jadi mohon maaf, ini untuk tali ya, ini disesuaikan aja ya. Ini kain tadi itu sebetulnya kain yang semacam ini itu untuk bayi atau anak kecil lah, bukan bayi, orang yang kecil. Kalau untuk orang-orang yang seukuran kita, kainnya memang agak kurang. Tapi karena 3 lapis cukup nggak? Cukup. Yang penting semuanya tertutup. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman RT, RW dan juga ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali ke praktek yang ibu-ibu. Kalau bapak-bapak tadi cukup dengan 3 kain. Kalau ibu-ibu ini 5. 5, 2 yang utuh, kemudian 3 potong, 1 untuk kerudung, 2 untuk gamis, 3-nya yaitu untuk jari itu. Apa jari? Oh, iya. Jari. Gak jangkrik ya. Pak, pakai stiker ini apa harus enggak? Apa mesti pakai stiker ini enggak? Silakan dicek di beberapa keterangan kita para ulama, nggak ada menyebutkan harus pakai stiker ini. Kalau ada boleh, karena memang memudahkan ketika nanti dibawa di keranda atau dibawa kemungkinan jauh tempat menguburkannya. Kemudian ketika persiapan mengkafani sebelum disolati, pastikan yang penggali kubur sudah siap. Biasanya penggali kubur, mohon maaf, kalau yang mensolati, kemudian mengkafani dan sebagainya, ini sebaiknya memang orang-orang yang balik, orang-orang beriman. Kalau orang kafir nggak boleh, ya kan? Nanti ada beberapa hal kita sampaikan. Kalau yang gali, biasanya mohon maaf, tidak mungkin pengurus masjid. Biasanya ada tim penggali surga. Ya, yang nggak pernah sholat, mungkin malamnya habis mabok, habis itu gali dia. Ada juga begitu, nggak mungkin, nggak menutup kemungkinan bisa. Sah nggak Ustaz? Sah. Yang penting nanti ada liang lahat. Ada 2 model nanti. Ada liang yang keburi gitu, ada liang lahat yang ke pinggir. Tergantung kondisi tangannya. Baik. Ini agak ke kanan bang ya. Ini ke kanan dikit. Oke. Kanan. Oke. Tidak ke tengah yang kayak bapak-bapak tadi. Lihat aja nanti itunya apa namanya. Lapisannya begini Bu ya. Ini nggak bikin bedul sih lah. Ini untuk kerudungnya. Mana tadi itu? Ini harusnya agak lebaran Bu ya. Kalaupun segini sebetulnya nggak masalah, cuma mana tadi main saya? Oh, ini.
Ibu sekalian, Ibu, Bapak, setelah mayitnya sudah berada di sini, kalau digotong ya, 2 atau 3 orang yang menggotong, ini kebetulan mayitnya masih bisa berjalan sendiri, mandiri ya, jadi nggak masalah. Dikasih minyak wangi. Apa tadi minyak wanginya, Bu? Madinah ya, lumayan. Sama dengan yang laki-laki, posisinya sama. Tutup bagian yang lubang-lubang, termasuk mata, ya, perbang, nanti masuk bagitunya. Termasuk mulut, kuping, dan semuanya, bagian-bagian tertentu. Kakinya ditali ya, tali yang tidak terlalu kencang. Mengkerudunginya cukup seperti ini, Bu ya. Nah. Kemudian kain yang kedua, Bang. Kurang kan? Kurang. Terus yang ketiga, Bang. Ibu, setelah ini dikerudungin seperti ini, Ustadz, kalau seandainya laki-laki gimana? Kan ada yang pakai sorban tuh ya. Ada laki-laki pakai sorban. Tinggal boleh. Nggak harus udeng-udeng kayak Habib Umar gitu nggak. Ya kan nanti takutnya mayitnya kepalanya itu mesti. Ya. Saya yakin ibu-ibu udah paham kalau ini ya. Langsung begini seperti biasa. Pakai kerudung kan? Mau pakai kerudung ini? Bu, ini yang kedua, ini gamisnya sudah kita tutup. Baru tadi jaringnya. Mau jaringnya dulu, ininya dulu, gak masalah. Enggak ada yang baku. Semuanya ini untuk wanita. Kain yang bekas basahnya tadi. Sama, ini kan ditutup ya. Ini kan dalam kondisi tadi tertutup. Kalau dia, mana tadi kain saya? Kain basahan jangan dibawa ke sini. Sudah diganti yang kering. Nanti kelewatan. Anggap aja ini ada kain ya. Ada kain. Ini tetap dijaga auratnya sampai tertutup dengan kain kafan. Tidak boleh kita menyentuh kemaluannya daripada si mayit. Kalau kita menyentuh kemaluan si mayit, maka kita yang batal. Mayitnya tetap tidak batal, walaupun sudah diwuduin. Mau nanya gitu kan? Udah saya jawab. Jenazah tidak batal karena yang membutuhkan juga orang lain. Ini kondisi sudah itu ya. Ini kayaknya mayatnya kegedean nih. Wes. Tuh, gede ini mayatnya ini. Ibu, kalau masih begini, kebuka auratnya itu nggak boleh. Tarik bang ini bang, nah tarik bang, pelan, jangan sampai menyakitkan, pelan. Sama, saya ulang-ulang. Kalau mayitnya ketika sedang umroh ataupun dia sedang haji, dia ihram, maka wajah dan kepalanya nggak boleh ditutup. Pak Ustadz, boleh pakai kain ihram, boleh. Mana kain ihram saya bang? Sini bang. Mayit dibungkus dengan kain ihram, boleh nggak? Boleh. Tapi nggak boleh diwajibkan. Pak Ustadz, karena saya sudah haji 7 kali, Haji Mukidin, saya pengen ininya. Boleh.
pakai ini boleh. Biasanya saya dapat 2. Kalau ibu-ibu kan enggak ya? Enggak. Kali Pak. Apa saja Bang ya, biasa aja ya. Ini jangan terlalu kencang Bu ya. Biasa aja. Coba tali cukup satu ya. Sebelah kanan lebih panjang daripada sebelah kiri. Kalau ini 1. Untuk apa? Supaya diikatnya nanti di sini. Diikatnya di sebelah kiri. Mohon maaf ini karena dipanjangkan ya. Naruhnya ke abang nih. Apa lah? Posisi tali semuanya sebelah kiri. Karena nanti ketika dimasukkan ke liang lahat, ini akan dibuka bersama teman kita. Wajahnya nanti dihadapkan ke tangan. Sampai sini Pak Bu. Pak Ustadz boleh nggak pakai kerudung yang biasa buat ngaji? Jangan. Wariskan ke anaknya. Udah? Udah dipoto? Udah? Bang, bangun Bang. Ya, hilang tidur beneran. Senyaman itu di barzah ya dia. Kita dulu. Tuh, buka Bang, talinya Bang. Dia udah ngamuk aja nih. Ada gambaran? Ya, nanti setelah ini praktek. Ini sudah saya sobek-sobek. Kalau ketika ikram itu langsung pakai kain ini. Kepala